Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mari kita lanjutkan ngaji kita halaman 42 kitab Al-Bayan fi Ahkam Tajwidil Quran tentang anwa'ul waqfi, macam-macam waqaf. Hiya ilmun yunfatahu bita'allumihi wa imalil fikri fihi min maqasidil Quran. Macam wakaf merupakan sebuah ilmu yang dibuka menjadi pembuka bita'allumihi, karena belajar mempelajarinya, wa imalil fikri, dan mengamalkan pikiran, menggunakan pikiran, fihi, di dalam anwa'ul waqfi, min maqasidil Quran, dari maksud-maksud Al-Quran, wa ma'anihi, dan makna-maknanya Al-Quran, syai'un alim, sesuatu yang besar. Ini secara harfiah kita maknain seperti itu, tapi secara murad kita akan maknain bahwa macam-macam wakaf atau ilmu wakaf itu ilmu yang menjadi pembuka, yang harus dipelajari oleh semua orang-orang yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin ngaji Al-Quran. Karena dalam ilmu wakaf ini ada pengamalan pikiran tentang maksud-maksud Al-Quran maupun makna-makna Al-Quran. Jadi kalian semua, kita semua berhenti di mana itu akan menjadi maksudnya Al-Quran. Kalau berhenti pada kalimat-kalimat yang qabih, tidak benar, maka bisa dimaknai bahwa Al-Quran pun akan menjadi tidak benar makna dan maksudnya. Oleh karena itu wakaf ini menjadi penting, karena kaitannya dengan maksud-maksud Al-Quran serta makna-makna Al-Quran. Selanjutnya, fal qari idza lam yura' al-waqfa bihasabil ma'na fala yufhamal ma'na. Maka qari atau pembaca ketika tidak bisa menjaga wakafnya dengan mengkira-kirakan, dengan mengira-ngirakan maknanya, maka maknanya tidak akan pernah bisa difahami. Jadi kalau qari, kalau pembaca Al-Quran itu tidak bisa menjaga wakafnya, berhenti di tempat-tempat yang baik, berhenti pada tempat-tempat pemberhentian dengan mengira-ngirakan maknanya. Walaupun kita orang ajam, kita tidak tahu, tidak tahu tentang makna serta terjemahnya, tapi kita sudah dibantu oleh wakaf-wakaf yang berada di dalam tulisan-tulisan dalam rasam Al-Quran, sehingga walaupun kita tidak tahu secara makna, asalkan kita berhenti pada tempat yang benar, maka makna itu akan tersampaikan, maka makna itu akan mudah difahami. Wa rubbama fawwat 'ala as-sami' fahumul makna. Dan kira-kira pendengar pun akan memahami maknanya. Kalau kita berhenti pada tempat yang benar, maka pendengar pun akan mengerti tentang maknanya. Wa qad la yadhharu bidzalika wajhul i'jazal wa qad la yadhharu bidzalika wajhul i'jazil qur'ani. Dan sungguh tidak akan pernah nampak kalau kita tidak bisa menjaga wakaf, lam yura al waqfa, kita tidak bisa menjaga wakaf, maka tidak akan pernah tampak tentang kemukjizatan Al-Quran. Sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran itu tidak akan pernah nampak. Jadi Al-Quran itu dalam sebuah syair, Al-Qur'anu huwal mu'jizatul mustafa. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mukjizat Al-Quran itu muncul dari berbagai macam sisinya.
dari sisi redaksi Al-Quran sangat terjaga, dari sisi isi Al-Quran sangat multivarian serta sangat relevan untuk berbagai macam zaman. Dari sisi pembacaan, seperti kita ini qiraat atau pembacaan, banyak sekali kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran. Nah, kemukjizatan Al-Quran itu bukan hanya ketika dibaca dengan benar, tapi juga ketika Al-Quran itu diamalkan dengan benar. Oleh karena itu, mari kita ngaji yang benar, ya, belajar yang benar tentang macam-macam wakaf ini, sehingga kita semua mampu mendapatkan ilmu-ilmu Al-Quran, mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang macam-macam wakaf ini. Walidha fa inna ma'rifatahu mutaakkidatun wa fihi dzalika yaqulu al-Imam as-Safaqasi. Dan karena ini maka sesungguhnya mengetahui ilmu-ilmu tentang wakaf, ya, mengetahui tentang wakaf mutaakkidatun, sangat diharuskan, seperti yang telah dikatakan oleh Imam as-Safaqasi, ma'rifatul waqfi wal ibtida mutaakkidatun ghayatut ta'kidi. Mengetahui wakaf dan ibtida merupakan tujuan yang sangat diharuskan, kata Imam As-Safaqasi seperti itu. Jadi mengetahui tentang wakaf dan ibtida itu merupakan tujuan yang sangat diharuskan. Idza yatabayyan ma'nal kalam, kalau tidak jelas, tidak akan pernah jelas makna kalimat, wa yutimmu ala akmali wajhin, dan tidak akan sempurna kondisi atau sisi-sisi itu illa bidzalik, kecuali dengan ma'rifatul waqfi wal ibtida, kecuali dengan mengetahui wakaf dan ibtida. Jadi wakaf ibtida ini kamu sebenarnya ini kalau ditinjau dari ilmu nahwu shorof, berat sekali ilmu ini, harus menggunakan fan atau ilmu-ilmu tambahan. Tapi karena ini saya mengajar, saya memberikan materi kepada teman-teman yang baru belajar, saya akan turunkan ini, gridnya akan diturunkan agar teman-teman semua paham. Jadi wakaf dan ibtida ini kalau kita semua mampu mengetahui, fa insyaallah bacaan kita akan semakin indah, dan semua bacaan yang kita miliki, yang kita lantunkan, itu akan memancarkan makna, dan makna itu akan difahami oleh pendengar sekalipun. Tapi kalau bacaan kita ngasal, kita berhenti pada tempat-tempat yang tidak seharusnya, kemudian mengulang tidak pada tempat yang baik, maka bacaan kita akan menjadi bacaan yang fasad atau bacaan yang rusak. Bacaan yang rusak ini ada dosanya juga. Jangan dikira baca Quran tidak ada dosanya, justru baca Quran banyak dosanya. Karena salah satunya ialah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu wa jami'il ahkami fi bayani. Itu kata Salim Al-Kailani. Jadi kalau ngaji Quran itu harus memberikan porsi serta hak-haknya huruf dan semua hukum-hukumnya. Nah, salah satunya hukum wakaf ibtida. Kita lanjutkan. Al-waqfu lughatan. Wakaf secara bahasa ialah al-habasu wal kafu, cukup. Wastilahan, secara istilah ialah qat'us sauti 'alal kalimatil qur'aniyah zamanan yasiran yatanaffasu fihi al-qari bi niyyati istinafil qira'ah. Secara istilah, wakaf ialah terputusnya suara pada kalimat-kalimat Al-Quran dengan zamnan yasiron, dengan waktu yang sangat mudah,
yang difungsikan untuk mengambil napas pada bacaan itu dengan niat mengambil nafas untuk bacaan. Jadi secara istilah wakaf merupakan cara kita berhenti pada kalimat-kalimat Al-Qur'an, berhenti dengan kondisi sebentar dengan niat agar pembaca Al-Qur'an itu mengambil nafas dan melanjutkan bacaannya kembali. Itu wakaf. Anwa'uhu khamsatu aqsam. Macam-macam wakaf itu ada 5. Dan wakaf ini disusun berdasarkan keurgenan atau kepentingannya. Jadi kalau dibuat piramida seperti layaknya piramida terbalik. Yang pertama, waqful lazim, wakaf yang lazim atau tam, sempurna. Lazim itu bermakna wajib, tam itu artinya sempurna. Ya, buka halaman 43 itu ada penjelasan al-waqful lazim. 1 alif al-waqful lazim wa huwa al-waqful ladzi yutimmu bihil kalam lafdhan wa ma'na. Waqaf lazim ialah proses berhenti pada sempurnanya kalimat baik secara lafaz maupun makna. Jadi lafaznya sempurna, maknanya sempurna, itu disebut wakaf lazim. Lazim itu kalau saya menyebutnya wajib, seperti layaknya mat lazim. Mat lazim kan ada banyak, mat lazim harfi, mat lazim kilmi, ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib. Membaca berapa? Membaca dengan 6 harokat. Begitupun wakaf. Wakaf pada wakaf lazim ini hukumnya wajib. Kalau tidak wakaf berdosa. Wa yusamma hadzal naw' bil waqfi tam wa dzalika li tamamil kalam. Disebut wakaf ini disebut dengan wakaf tam karena apa? Karena li tamamil kalam, karena sempurnanya kalimat. Kalimatnya sempurna. Antara sebelum wakaf dengan setelah wakaf dia sempurna kalimatnya. Wan qita'u ma ba'dahu an, dan terputus ayat itu ba'dahu dengan setelahnya. Jadi kandungan ayat setelah wakaf dengan sebelum wakaf itu berbeda. Memang berbeda tema, berbeda konteks, berbeda isi. Itu yang disebut sempurna. Sebelum wakaf kalimatnya sudah tersusun sempurna, setelah wakaf lazim pun sudah tersusun sempurna. Nah, tandanya, alamatuhu, tandanya mat lazim, wakaf lazim ialah tandanya ada huruf mim. Huruf mim itu huruf tanda wakaf lazim. Misalkan contohnya surah Al-Baqarah ayat 26. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Itu berhenti. Wajib berhenti, ada tandanya. Atau dalam surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Ayat 73 surah Al-Maidah. Yang kedua, ini wakaf yang statusnya di bawahnya lazim. Yang kedua ialah halaman 44 al-waqful jaiz, wakaf jaiz atau wakaf boleh. Wa huwa ma jaza fihi niyatal wasli wal waqfi. Wakaf jaiz ialah berhenti pada kalimat-kalimat atau pada ayat-ayat niat al-wasli wal waqfi, dengan niat wasol maupun waqaf. Tidak apa-apa berhenti, baik mau niat wasol ataupun berniat waqaf, berhenti pada ayat atau kalimat itu tidak apa-apa. Wa hadzal nau', dan macam ini qad yastawi fihi al-amrani al-wasla wal waqfa. Jadi sungguh telah memilih
pada dua perkara, pada dua urusan, baik itu wasol maupun waqaf, lanjut maupun berhenti. Wa qad yakunul wasla aula wa qad yakunul waqfa aula. Kadangkala wasol lebih diutamakan atau kadangkala waqaf juga lebih diutamakan. Nah, waqaf jaiz itu terbagi menjadi 3, wayan qasimu ila salasati. Waqaf jaiz terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah waqaf kafi. Nah, ini dicatat kawan-kawan, dicatat supaya teman-teman semua paham. Waqaf kafi ialah wa huwa ma jaza fihi al-wasla wal waqf. Waqaf kafi ialah waqaf yang diperbolehkan baik itu wasol maupun berhenti, baik itu lanjut maupun berhenti, menyambung ataupun berhenti. Wa kana al-waqfa aula, dan waqaf lebih diutamakan. Wa yusamma kafian, disebut sebagai waqaf kafi karena apa? Karena lil iktifai bihi, karena cukup bihi dalam bacaan itu, wastighnaihi, dan cukup amma ba'dahu, atas apa-apa yang terkandung setelah kalimat itu, li'adami ta'alluqihi bihi lafdzun, karena tidak ada kaitan baik secara lafaz. Misalkan, nah contohnya wa hadza siratu rabbika mustaqima, surat Al-An'am ayat 126. Dan ini jalan Tuhan kami mustaqiman yang lurus. Qad fassalnal ayat, biasanya sungguh telah kami jelaskan ayat-ayatnya. Itu kan beda. Dan memang sudah sudah cukup kalimatnya. Alamatuhu, alamatnya waqaf kafi ialah qala, qaf lam artinya waqaf aula, qaf lam artinya waqaf, lanya aula, singkatan. Misalkan contohnya wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl, surat Al-Baqarah ayat 205. Itu contoh. Wan nasl itu ada qaf. Ada yang nomor 2 disebut waqaf tasawi. Waqaf tasawi. Waqaf tasawi ialah wa huwa ma istiwa fihi al-amran al-wasl wal waqf. Ialah waqaf memilih di antara dua perkara, baik wasol maupun waqaf. Alamatnya disebut sebagai jim. Wa alamatuhu jim. Huruf jim ya, itu disebut waqaf tasawi. Contohnya, walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, alimul ghaibi wasyahadah, wa huwal hakimul khabir. Nah, itu contoh surah Al-An'am ayat 73 misalnya. Itu waqafnya waqaf tasawi atau waqaf jim. Jim itu bermakna apa? Singkatan dari kata jaiz. Jaizun bainal amrayni. Jadi boleh di antara dua perkara, al-wasla wal waqf, yaitu lanjut maupun berhenti. Berhenti misalkan berhenti walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, atau kalau mau lanjut walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah misalkan. Itu bacaan dua-duanya benar semua. Yang nomor 3 al-waqful hasan. Waqaf hasan wa huwa ma jaza fihi al-wasl wal waqf. Waqaf hasan ialah waqaf yang diperbolehkan wasol maupun waqaf di dalamnya. Ada kala akan tetapi wa kana al-wasl aula, dan wasol lebih diutamakan. Wa yusamma hasanan li ifadatihi faidatun yuhsinul waqf 'alaiha. Dikatakan hasan karena apa? Karena faidahnya untuk mencari faidah. Dikatakan hasan karena apa? Karena untuk mencari faidah, dan yuhsinul waqf aula, dan untuk mendapatkan wakaf yang baik 'alaiha di dalamnya.
Wa alamatuhu, dan alamatnya waqaf hasan ialah shad lam, artinya wasol aula. Jadi hasan itu lebih diutamakan wasol, lebih diutamakan wasol. Bukan berarti kemudian ketika waqaf enggak, tetap boleh. Misalkan seperti contoh surah Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Surah Al-Maidah qist itu ada shad lam. Kita lanjut, ada nomor C, itu bagian dari anwa'ul waqfi tadi, ada waqaf muraqabah. C itu bunyinya jim itu C waqaf muraqabah. Waqaf muraqabah apa sih waqaf muraqabah? Wa yusamma ta'anuqul waqf. Disebut juga sebagai ta'anuqul waqf, pilihan waqaf. Wal murad, yang dimaksud ialah ijtima'u mawdi'aini shalihaini lil waqfi wa tajawuri huma. Yang dimaksud ialah terkumpulnya dua tempat yang sama-sama baik untuk wakaf, wa tajawuruhuma, dan menggunakan dua-duanya juga, menggunakan salah satu dari keduanya juga baik. Wa fi hadhil halah la yasihhul waqf illa ala ahadihima, dan dalam kondisi ini tidak sah atau tidak baik wakaf kecuali terhadap salah satunya. Jadi kalau berhenti dua-duanya tidak benar, lanjut dua-duanya juga tidak benar, harus berhenti pada salah satunya. Ini disebut waqaf muraqabah. Waqaf muraqabah ini sering kita jumpain, tandanya ialah titik 3 yang berjumlah ada dua tempat. Titik 3 misalkan di awal surah Al-Baqarah itu ada Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, berhenti di situ benar. Atau Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, itu juga enggak apa-apa. Itu juga enggak apa-apa, semuanya benar. Yang D, halaman 47, al-waqful mamnu', wakaf yang dilarang. Wakaf yang dilarang. Wa wal waqfu ala kalamin lam yutimmu fihi dzatihi wa lam yuaddi ma'na sahihan li syiddati ta'alluqihi bima ba'dahu lafdhan wa ma'na. Waqaf mamnu' ialah, waqaf yang dilarang ialah berhenti pada kalimat-kalimat yang belum sempurna zatnya dan walam yuaddi ma'nan, dan tidak menunaikan maknanya yang benar. Karena apa? Karena li syiddati ta'alluqihi, karena kaitannya sangat erat, bima ba'dahu, dengan ayat-ayat, dengan kalimat-kalimat setelah waqaf itu, lafdzon wa ma'nan, baik secara lafaz maupun maknanya. Jadi seperti itu. Waqaf mamnu itu ada waqaf-waqaf yang dilarang. Karena apa? Karena belum sempurna zatnya. Kalimat antara sebelum waqaf dengan setelah waqaf itu masih ada kaitannya, makanya kalau kita ngaji, ya Leo, kita ngaji biasanya saya sering marahin kalian semua kalau berhenti pada waqaf mamnu ini. Sering marahin. Kalaupun berhenti kamu harus wajib mengulang kembali. Alamat waqaf mamnu ini ialah huruf lam. Lam artinya la waqf, tidak ada waqaf. Lam itu artinya tidak atau tidak ada. Misalu, contohnya ialah misalkan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, berhenti di situ. Itu ada waqaf lam. Kalau berhenti di sini, cara tidaknya di mana? Cara tidaknya mengulang lagi. Tarik nafas yang lebih panjang. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Berhenti. Jadi harus tetap mengulang kalaupun waqaf di huruf lam pada waqaf mamnu. Kalau tidak mengulang bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap berdosa. Nah, dosa-dosa kecil-kecil yang dalam proses membaca Al-Quran ini jangan kita remehkan. Kalau kita tidak belajar dengan serius, dosa-dosa kecil yang
kita lakukan dalam proses baca Al-Quran ini akan menjadi tumpukan dosa-dosa besar. Oleh karena itu mari kita belajar bareng-bareng ya Leo. Ya. Kita lanjutkan as-saktal latifah. As-saktatal latifah. Saktah yang lembut maknanya. Ini A B C D E. As-saktatal latifah, saktah yang lembut. Saktah itu apa sih saktah? Wa hiya qat'us sauti 'alal kalimatil qur'aniyyah zamnan yasiran min ghairi tanaffusin bi miqdari harakatain. Saktah latifah ialah memutuskan suara atau berhentinya suara 'alal kalimatil qur'aniyyah terhadap kalimat-kalimat Quran dengan tempo yang sangat singkat, min ghairi tanaffusin dengan tanpa bernafas, bimiqdari harokataini dengan kira-kira 2 rakaat. Makanya biasanya kalau ada saktah itu udah jangan nafas, tahan dulu 2 harokat, atau kita menyebutnya 2 hingga 3 detik kalau kita menyebutnya. Hurufnya tandanya itu wa alamatuhu, tandanya ialah huruf sin biasanya. Nah, itu ada 4 tempat. Wahiyya fi arba'ati mawadi'. Saktah itu ada 4 tempat. Misalkan surat Al-Mutaffifin bacanya, teknik bacanya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Harus berhenti tanpa nafas. Ada Al-Qiyamah ayat 72. Ayat 27. Wa qila man raqa. Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu lanjutnya. Atau surah Yasin ayat 52. Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini peringatan, peringatan atau pengingat. Wa yajuzu sakat fi mawdi'aini, boleh sakat pada 2 tempat. Boleh sakat pada 2 tempat. Ini pengecualian. Kamu harus paham. Ada 2 tempat yang diperbolehkan membaca dengan saktah. Ini jarang diketahui oleh semua pembaca Al-Quran kalau dia belum belajar kitab tajwid yang sempurna ini. Yang pertama ialah surah Al-Haqqah ayat 28-29. Surah Al-Haqqah ini juz 29 ayat 28 dan 29. Cara bacanya ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu. Hafalkan Mas Eko, hafal ya? Apa? Yang kedua surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Akhir surah Al-Anfal itu bunyinya walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Itu akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Pakai sakat, pakai saktah. Oke kawan-kawan yang berbahagia, itulah penjelasan tentang macam-macam wakaf dan bagaimana wakaf itu kok bisa penting, serta wasol itu bisa penting karena apa? Karena kaitannya dengan maksud-maksud Al-Quran dan makna-makna Al-Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.